Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Hobirudin Jamil Yuda Prawira. Saya duduk di bangku kelas 11 SMA N34, Jakarta Selatan. Kali ini, saya akan berbicara sebagai pembicara pertama oposisi yang akan menyampaikan kembali mosi, latar belakang, serta sanggahan mengapa saya tidak setuju atas mosi yang telah Dewan Juri sekalian berikan. Para pejabat politik sekarang ini banyak yang menggunakan jasa influencer atau yang kita kenal sebagai pemengaruh media sosial untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah mereka buat, terapkan, dan sahkan. Namun, fenomena tersebut menimbulkan polemik dan perdebatan di antara masyarakat terkait bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Tentu masyarakat sangat mengharapkan adanya titik terang dari polemik ini. Influencer atau pemengaruh media sosial bukanlah ahli atau pakar politik ataupun pengamat politik, namun mereka jagonya dalam hal yang berkaitan dengan halayak umum atau masyarakat luas, dalam hal ini sosialisasi. Dengan masa pengikut yang begitu banyak dan dimiliki oleh para influencer dalam banyak platform media sosial, mereka dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat luas, sehingga para pejabat politik atau pemangku kebijakan menggunakan jasa mereka untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah mereka buat. Dengan tujuan sosialisasinya akan berjalan lebih efektif. Sosialisasi kebijakan dengan jasa influencer akan lebih efektif dibanding apabila hanya lembaga pemerintah bersangkutan atau pejabat bersangkutan yang mensosialisasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut disebabkan masyarakat Indonesia lebih mengenal para pemengaruh media sosial atau influencer ketimbang para pejabat pemerintah ataupun lembaga-lembaga pemerintah. Sehingga konten sosialisasi kebijakan akan lebih mudah dijangkau dan diterima oleh masyarakat luas, terutama di kalangan pemuda-pemudi milenial bangsa Indonesia. Kemudian, mengkhawatirkan bahwa simplifikasi dalam sosialisasi kebijakan politik akan menimbulkan mispersepsi di masyarakat bukanlah argumen yang valid. Justru dengan adanya simplifikasi, maka masyarakat awam akan lebih mengerti kebijakan-kebijakan yang disosialisasikan oleh para influencer dan telah diterapkan dan disahkan oleh para pejabat pemerintah. Terlebih, masyarakat akan secara mandiri memfiltrasi mana yang salah dan mana hal yang merupakan fakta. Sehingga simplifikasi dalam media sosial, dalam sosialisasi yang dijalankan oleh para influencer, tidak akan menurunkan kualitas penyampaian informasi terkait kebijakan tersebut, namun malah mendatangkan kemudahan terutama bagi masyarakat awam yang tidak mengerti kebijakan-kebijakan politik ataupun tidak mengerti hal-hal terkait politik. Apabila kita bandingkan sosialisasi oleh para ahli pengamat politik atau pakar politik dengan sosialisasi yang dilakukan oleh para influencer, maka bahasa yang digunakan oleh influencer akan lebih mudah dipahami ketimbang bahasa-bahasa teknis bidang politik yang digunakan oleh para ahli politik. Hal itu membuat masyarakat awam kebingungan untuk menerima sosialisasi kebijakan tersebut. Hal tersebut meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh para influencer. Dengan adanya sosialisasi kebijakan oleh influencer, bukan berarti mereka dalam hal ini influencer mengambil alih tanggung jawab juru bicara dan hubungan masyarakat lembaga pemerintah serta pejabatnya untuk memastikan bahwa masyarakat mengerti kebijakan yang telah disahkan dan diterapkan. Justru, langkah menggunakan influencer sebagai sarana sosialisasi merupakan wujud nyata bahwa para pemangku kebijakan tidak lepas tangan setelah mengesahkan kebijakannya. Di tahun 2014 hingga 2019 sendiri, pemerintah telah mengucurkan dana sebanyak 90 miliar rupiah untuk para influencer guna melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan dapat kita rasakan sendiri
bahwa masyarakat lebih mengerti atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah selama ini. Juga dengan adanya sosialisasi kebijakan oleh influencer, bukan berarti masyarakat tidak dapat mengadu ataupun berdiskusi dengan lembaga-lembaga kepemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Pemerintah telah menyediakan berbagai layanan pengaduan masyarakat yang juga berfungsi sebagai sarana mediasi antara masyarakat umum dan lembaga atau pejabat pemerintahan. Layanan tersebut sangat memungkinkan diskusi dua arah antara masyarakat dan lembaga atau pejabat. Sebagai contoh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menerbitkan aplikasi Jaki yang ada di handphone sebagai sarana penyampaian informasi oleh pemerintah dan sarana pengaduan bagi masyarakat DKI Jakarta. Tentunya dengan aplikasi tersebut, masyarakat dapat dengan lebih mudah mengadukan hal-hal yang menjadi unek-unek mereka di keseharian mereka dan juga yang berkaitan dengan kepemerintahan. Selain itu, dengan adanya aplikasi tersebut di handphone, maka masyarakat Jakarta akan lebih mudah mengakses pengaduan karena mereka dapat mengakses aplikasi tersebut dimanapun dan kapanpun dengan adanya konektivitas internet. Atas apa yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa walau influencer bukanlah pakar politik, namun bukan berarti mereka tidak bisa turut andil dalam melakukan sosialisasi berbagai kebijakan dan bukanlah hal yang salah apabila pejabat atau lembaga pemerintahan mengucurkan anggaran yang besar untuk membayar jasa para influencer dalam melakukan kebijakan yang telah disahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.